itu berbatas atau cuma satu orang itu Pak? Jadi ini Pak, kalau meninggal karena kecelakaan kerja, yang bersangkutan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu mendapat beasiswa Pak, iya kan? Kemudian untuk yang jaminan kematian yang meninggal biasa tadi, itu kalau 3 tahun berturut-turut dia sudah menjadi peserta akan mendapatkan beasiswa juga untuk anaknya. Gitu loh, dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu untuk satu orang Pak, berapa itu? Satu orang Pak. Berapa ya? Oh, 2 orang Pak, 2 orang. Jadi kalau memang pada saat gini Pak, pada saat si orang tua tadi, si bapak tadi meninggal misalnya, meninggalkan anak, satu orang di SMA, satu orang di SMP, maka dari SMA ke perguruan tinggi ini yang ditanggung Pak. Kemudian SMP ke perguruan tinggi. Gitu Pak ya. Itu kira-kira Pak. Itu kalau jaminan kematian setelah menjadi peserta 3 tahun Pak. Tapi kalau kecelakaan kerja otomatis ya, kalau meninggal. Baik, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Saja. Asuransi tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini, bagaimana cara untuk memiliki apa dari dinas ada program untuk nelayan atau tidak? Terus seandainya ini anggota keluarga mau mengikuti program BPJS tersebut, apakah bisa atau tidak gitu. Walaupun dia pekerjaannya ya beda lah daripada kita selain nelayan. Nah yang ketiga itu apa, seandainya juga ini Pak ya, seandainya kita sakit tapi bukan tenaga apa, beralasan kecelakaan kerja gitu lah, kita sakit berobat, apakah ini dapat mengcover biaya rumah sakit tersebut? Baik, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Karena yang Bapak ini dapat yang dari kartu nelayan berjaya ini sudah terdaftar Pak ya? Belum ya? Jadi gini Pak, kami menyadari bahwa pemerintah provinsi kan mempunyai keterbatasan dalam anggaran Pak ya. Dalam hal ini kita nggak bisa mungkin secara bertahap pada nelayan-nelayan yang ada di Provinsi Lampung Pak. Nah dalam hal ini kalau yang belum kebagian, Bapak bisa daftar secara mandiri Pak. Itu tadi saya bilang, bayar secara mandiri, daftar secara mandiri, kemudian bayar 16.800 tadi Pak. Dari awal pendaftaran awal, gitu Pak ya. Pendaftaran awal cukup dengan KTP dan KK ya. KTP NIK ya Pak, KTP elektronik. Itu Bapak daftar. Daftarnya itu pada saat Bapak daftar, kemudian bayar, pada saat itu pula berlaku perlindungan ini Pak. Tidak menunggu beberapa hari kemudian. Jadi misalnya Bapak daftar, kemudian bayar di ATM, gitu loh, ya kan? Keluar dari ATM, tahu walau-walau misawak gitu, tahu terjadi kecelakaan kita nggak tahu gitu kan? Itu Bapak udah tercover Pak. Itu Pak ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah anggota keluarga tadi Pak ya. Anggota keluarga ini kalau belum usia kerja belum bisa Pak. Kemudian kalau anaknya itu juga nelayan bisa, tapi dalam hal ini sudah di atas usia kerja. Usia kerja itu berapa? 17 tahun ke atas Pak. Kalau dia tidak sekolah lagi. Kalau istri, kalau dia mau punya profesi lain, misalnya apa di sini jual kue atau buat kue, home industri gitu, bisa ikutkan ke program BPJS Sostek gitu Pak.
Coba ya. Nah, yang ketiga tadi apa tadi? Sakit. Oh, kalau sakit di luar hubungan kerja, Pak ya, itu tidak tercover di BPJS Ketenagakerjaan karena itu ranahnya sudah ke BPJS Kesehatan, Pak, bukan ke BP Jam Sostek. Jadi kalau sakit biasa yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan di tempat kerja gitu ya, Pak ya, bukan karena hubungan kerja. Misalnya saya bilang tadi demam, ya kan, pilek segala macam, itu pertanggungannya ke BPJS Kesehatan. Jadi kita ini hanya memproteksi, melindungi, mengcover masyarakat yang berprofesi misalnya sebagai nelayan itu di lingkungan kerjanya, mulai dari rumah sampai katakanlah di kapal yang laut sampai di tengah laut, kemudian kembali, dan dari pelabuhan katakanlah ke TPI atau apa, kemudian balik kembali. Nah, ruang lingkup yang seperti itu yang kita ini cover, Pak. Tetapi kalau sakit karena pilek atau segala macam, demam, malaria, itu apanya BPJS Kesehatan, Pak. Itu, Pak ya. Cuma tadi kalau terjadi kecelakaan kemudian mengakibatkan berkurangnya fungsi, katakanlah tenggelam, kemudian kena kedalaman, itu dia bisa selamat, kemudian ada tekanan di telinga berakibat kepada berkurangnya pendengaran telinga, hidung, segala macam. Nah itu dalam hal ini bisa ke BPJS Sostek. Itu akan dihitung nanti berapa berkurangnya. Cacat itu kan termasuk, Pak. Cacat pendengaran gitu. Oke. Ya. Mungkin Pak bisa tambahin. Terima kasih. Mungkin saya nambahkan untuk pendaftaran peserta mandiri ya, Pak. Jadi memang kesulitan nelayan adalah pada saat dia ingin melakukan pendaftaran dan pembayaran, ini biasanya apalagi nelayan pekerjaannya sibuk ya, artinya tidak punya banyak waktu ya, untuk bisa hadir langsung ke kantor BPJS Kerajaan atau melakukan pembayaran di bank. Nah, kemarin kami sudah sempat diskusikan ini dengan Dinas Kelautan Provinsi ya, untuk di kabupaten bagaimana mensiasati peserta di luar tanggungan anggaran yang mereka ini melakukan pendaftaran dan pembayaran. Hemat saya kemarin nelayan ini harus punya satu koordinatornya, Pak. Ya, monggo nanti kalau di Bandar Lampung ya itu dinas ya, Pak ya, UPT. Kalau di pesisir barat kemarin sempat sudah kita utarakan ya, dinas nanti sebagai tempat koordinasinya ya, jadi pengkoordinirnya adalah dinas. Atau monggo nanti silakan ditunjuk apakah ada semacam lembaga atau paguyuban ya, himpunan nelayan misalkan ya, atau koperasi, itu disepakati ya. Nanti kami BPJS Ketenagakerjaan akan meminjamkan aplikasi ya, aplikasi untuk melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran, sehingga nelayan ini nggak perlu jauh ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, mau ke kantor juga boleh ya. Yang terdekat di sini itu adalah kantor Pringsewu ya, itu yang terdekat, mau ke kantor langsung boleh. Tapi ini sedang diagendakan ya, mudah-mudahan untuk di Kabupaten Tanggamus ini saya bisa koordinasi dengan Dinas Perikanan ya, Pak Aan. Nanti saya pengen bentuk ini semacam tim koordinasi ya. Jadi apakah dari dinas langsung yang ditunjuk siapa atau nanti dari perwakilan nelayan ya, yang bisa mengkoordinir untuk pendaftaran maupun pembayaran, sehingga nelayan nanti kalaupun terjadi sesuatu ya, katakanlah kecelakaan kerja atau kematian, koordinator inilah yang nanti yang membantu minimal menginformasikan. Contoh kemarin di pesisir barat ya, ada nelayan yang hilang di laut, Pak ya.
itu langsung sampai terus dari Dinas Perikanan Pesisir Barat langsung sampai informasinya ke kami. Jadi siapa yang tahu nelayan yang terdaftar ataupun tidak adalah koordinatornya. Nah itu nanti mohon bersabar ya. Mudah-mudahan bisa segera nanti kita bentuk untuk peserta yang ingin mendaftar secara mandiri. Itu sudah kami pikirkan. Karena apa? Yang kemarin yang tadi Pak itu hanya sampai bulan Mei ya. Artinya nanti kalau di Juni tidak ada iuran masuk secara mandiri, maka itu tidak akan berlaku kalau terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian. Nah ini padahal nelayan ini ada keinginan gitu ya, tapi untuk sampai ke sana belum ada yang memfasilitasi. Jadi nanti mohon kesabaran, mudah-mudahan ya. Tapi kalau dalam waktu dekat ini mau masuk ke kantor Presibu ya, untuk langsung melakukan pendaftaran, itu diperbolehkan sampai nanti kami sepakati ya siapa nanti kita yang akan kita jadikan koordinator ya. Yang mudah-mudahan nanti dari dinas ya bisa membantu kami mencarikan ya, apakah dari dinas langsung atau siapa nanti yang ditunjuk. Itu nanti akan kita sampaikan karena dari yang sudah di cover dengan jumlah nelayan yang ada ya itu sangat jauh ya. Artinya karena kemampuan anggaran yang tidak bisa mencakup seluruhnya sehingga yang lain belum. Padahal nilai iurannya tidak terlalu besar, hanya 16.800. Kira-kira itu Pak ya, tambahan mungkin saya. Kemudian yang tadi saya nambahkan sedikit untuk yang beasiswa Pak, yang tadi itu 2 orang anak ya. Kalau dia kecelakaan meninggalnya di laut ya saat nelayan saat mencari ikan ya, atau melakukan kegiatan sebagai nelayan, meskipun dia baru 1 hari terdaftar itu langsung dapat beasiswa. Anaknya 2 orang anak. Kalau dia punya 3 silakan dipilih mau anak yang kedua atau ketiga ya, atau nomor 1 nomor 2 silakan dipilih. Ya, tapi kalau meninggalnya karena sakit, katakanlah meninggalnya jantung ya, atau meninggalnya meninggal mendadak bukan karena pekerjaannya, itu dia harus 3 tahun dulu ya jadi peserta dulu. Kalau meninggalnya sakit, tapi kalau meninggalnya di laut ya, kemarin contoh Pesisir Barat, ternyata alhamdulillah nggak jadi meninggal Pak, ketemu dia pulang lagi. Saya koordinasi sama Pesisir Barat, Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah udah ketemu Pak, ternyata dia terkatung-katung di laut selama beberapa hari ya. Kapalnya kembali, nelayannya hilang atau gimana saya lupa ya. Itu sempat tim SAR yang cari ya. Nah ini saya tambahan, kalau nanti terjadi ini yang sudah tercover ya, ada nelayan yang hilang itu nanti kan ada tim SAR ya, itu biasanya 14 hari atau berapa ya, nanti dokumen terus disetor ke kita, nanti sekitar 3 bulan setelah dinyatakan hilang baru kita proses ya. Jadi kita menunggu dulu mengantisipasi kalau yang hilang itu pulang gitu. Kayak kemarin contohnya ini ternyata betul pulang dia Pak. Tapi kalau nggak pulang ya sudah ya, kita tunggu 3 bulan bilang dapat ahli warisnya. Itu masuknya meninggal dunia karena kecelakaan gitu ya. Jadi apapun meninggalnya dapat ya, sakit dapat, kecelakaan. Itu mungkin tambahan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya menanyakan tambahan sedikit Pak, masalah yang sostek ya. Karena kami ini juga kan mendaftarkan diri ke daftar BPJS Kusuka ya. Asuransi nelayan ya Kusuka. Dan apa ini enggak istilahnya kita daftar lagi ke sini Pak gitu Pak? Dua-dua. Karena ada juga nelayan ini kan ada juga BPJS turis ini Pak ada juga Pak. Ya maksudnya bisa pihak ganda gitu Pak. Terima kasih Pak. Bapak terdaftar di asuransi nelayan itu kan perkiraan kita paling Desember ini udah habis ya, udah habis paling banyak setahun. Nah jadi program dari kementerian itu saya yakin sih biasanya sudah habis, pasti besar. Nah jadi yang ada kemarin itu yang baru program pemerintah itu pasti hanya baru BPJS Ketenagakerjaan. Saya yakin asuransi nelayan biasanya udah pada habis. Nah, jadi yang sudah habis, kalau yang ingin melanjutkan, saran kami ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti seperti disampaikan Pak Miguel tadi, kalau mau secara mandiri bisa kolektif, ini kan udah kelompok-kelompok nih Pak. Nah, bisa melalui kelompoknya, bisa melalui kelompok penyuluh.
Nah, nanti bisa koordinasi awal, nanti dibuat agennya itu apakah Pak Aan atau penyuluh atau ketua kelompoknya silakan langsung. Kalau mau bolak-balik ring sewu kan kasihan. Nah, kalau bisa langsung ini kelompok berapa kelompok, ada 10 kelompok bisa melalui dinas kabupaten karena kan izin Pak Kadis dari 31.000 nelayan seprovinsi Lampung kami cuma dikasih jatah 1.000 kemarin. Dan situlah keberatan kita Pak. Karena keterbatasan. Nanti insya Allah kata Pak Kadis tadi Tanggamus juga ada, terus Lampung Timur ada juga, masing-masing nanti ada kabupaten itu mendukung juga gitu Pak. Jadi harapannya gitu. Jadi kalau bisa dibuat kolektif gitu Pak. Ini namanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kita nggak tahu apakah 2021 nanti ada lagi asuransi nelayan itu, kita masih belum dapat gambaran Pak. Karena yang tahun ini direfocusing habis sudah 4.500. Seharusnya tahun ini kita ada tapi nggak ada lagi. Jadi tahun depan sih kalau kemarin input biasanya mesti nggak ada lagi Pak. Jadi kelihatannya kita fokus di sini gitu, Pak. Jadi gitu Pak ya. Ya, boleh, silakan. Untuk Tenggamus, bagi yang belum memiliki asuransi ketenagakerjaan itu di Tenggamus ini ada program kembali nggak yang seperti tadi yang Bapak penyuluh tadi bicarakan itu kan, yang pertama itu di cover sama pemerintah ya Pak ya. Ya yang berikutnya secara mandiri. Jadi yang belum memiliki itu bisa ada kesempatan untuk ada program seperti itu kan gitu Pak. Ya baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Untuk program asuransi nelayan dalam hal ini bersama dengan BPJS tahun 2021, untuk saat ini kami sudah mengusulkan program itu. Cuma lagi tergantung nanti kebijakan dari pimpinan, bahwasanya di tahun 2021 ya itulah yang kebijakan dari pimpinan, apakah bisa dilanjutkan program ini apa seperti apa. Yang jelas usulan kami sudah diakomodir sama pimpinan untuk usulan 2021. Kita nggak tahu untuk waktu tahun sekarang, sama ada di tahun 2020 program asuransi nelayan itu ada, ternyata di pertanyaan kita adanya refocusing negara, tentunya nggak ada untuk tahun 2020 asuransi nelayan seperti itu Pak. Kalau mau bicara ada program tahun 2021